Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah. Ngomong sama Roy Panci, ahli itilmatika yang angel tuturanmu itu. Kamu tuh sok pinter. Kamu tuh loh wong Jawa, wong Yogyakarta kelakuannya kok kayak asu tuh. Aku duwe kanca Jogja tuh kelakuannya orangnya kayak anjing kayak kamu itu. Ayo lek berani kamu tak tantang wis. Kamu tuh angel kalau ngomong hukum sama kamu udah angel. Sok pinter. Wis pukul-pukulan dulu, antem-anteman dulu. Cocotmu jok. Aku wong Tegal Blimbing mati Harjo Paten Kendal. RT RW ini tak lengkapno. Lek Lamongan Sarirejo Gempol itu Jawa Timur. Kalimantan Timur di sini alamatnya Kewaru Kendarum. Ayo tak sampai nabe anjing ahli itilmatika itu Roy Panci itu. Kamu tuh provokator cok. Angel ngomong hukum kamu profesor doktor, aku cukup S1 ayo depan mbak aku kalau berani. Jangan sok kamu tuh. Alhamdulillah ijazah Pak Jokowi yang difitnah palsu ternyata udah diumumin oleh Mabes Polri asli ya, asli. Kan gue udah bilang, Roy Suryo, Rismon, Tifa, kan gue udah bilang jangan sekate-kate. Udah dibilangin kalaupun benar palsu susah digoyangnya. Udah ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kewenangan jaksa ya. Tapi nggak mungkin palsu lah sekelas Pak Jokowi. Hanya otak lu aja pada palsu kali. Jadi nih gue potong kebo ya. Gue jadi potong kebo. Dan sekarang mudah-mudahan ya dari pihak Pak Jokowi ngelaporin lagi tuh ijazahnya si Rismon tuh yang katanya kuliah di Jepang. Ya, coba diselidiki lagi ijazahnya si Roy Suryo nih yang ahli telematika. Ya, selidiki lagi tuh ijazah dokter Tifa tuh. Dia jangan-jangan dokternya dokter abal-abal itu, ya. Kalau nggak ada yang mau ngaduin, gue gantian ngaduin ke Mabes Polri. Gue akan layangkan surat pengaduan untuk si Rismon, dokter Tifa sama si Roy Suryo. Tunggu aja saatnya. Gue bakal potong kebo, kan gue udah bilang, gue bakal potong sapi kalau mereka ini ditangkep. Karena ini provokator. Gue duga ini provokator di negara ini. Negara ini nggak bakal bebas dari keributan kalau mereka ini nggak dipenjarain. Ya mudah-mudahan ntar gue ngadu ke Mabes Polri juga ya, gantian Rismon. Kemarin lo ngaduin Jokowi, sekarang gantian gue ngaduin lo sama rombongan lo. Makasih. Kalian sadar gak sih Pak Jokowi itu seorang ahli strategi perang ya dalam hal kasus ijazahnya ini? Kok bisa ini dia? Dulu ketika isu ijazah Pak Jokowi digoreng habis-habisan, beliau diam. Bukan karena nggak bisa jawab, tapi karena beliau tahu ini bukan waktunya bicara. Banyak yang mengira diam itu lemah, padahal dalam dunia strategi, diam adalah jebakan paling mematikan. Bayangin kalau waktu itu Pak Jokowi langsung klarifikasi apa yang akan terjadi, yang kena justru cuma buzzer-buzzer kecil alias kroco-kroconya doang. Tetapi dengan sabarnya beliau ini justru membiarkan waktu bekerja dengan sempurna. Pelaku utama alias raja terakhirnya makin percaya diri, makin terbuka, makin telanjang secara strategi. Dan sekarang setelah pensiun Pak Jokowi jalanin langkah hukum. Polisi mengumumkan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli. Boom! Sekarang siapa yang panik guys? Ini bukan sekedar soal ijazah, ini soal cara berpikir seorang ahli strategi perang. Dengan cara diam, the silent power, mengamati, membiarkan musuh merasa aman, lalu ketika waktunya tepat, strike, dan tidak ada ruang lagi untuk berlari. Yang terhormat Bapak Joko Widodo, melalui video ini saya menyampaikan permohonan Bapak Jokowi, saya minta tolong laporan Bapak yang ada di Polda Metro Jaya itu jangan dicabut Pak. Saya percaya dengan kebaikan hati Bapak, dengan kerendahan Bapak, dengan ketulusan Bapak nggak tega. Saya percaya, tapi untuk laporan Polda Metro Jaya Pak mengenai ijazah palsu yang mereka menuduh ijazah palsu itu tolong jangan dicabut Pak, karena mereka gerombolan yang memang sengaja bikin kacau, bikin gaduh di Republik ini Pak. Justru harus dibasmi mereka itu Pak. Sekalipun Pak Jokowi bilang akan tunjukkan ijazah asli, mereka tidak akan percaya Pak. Bareskrim sudah mengumumkan bahwa ijazah Bapak Jokowi asli pun juga mereka tidak akan percaya. Tujuan mereka bukan itu Pak. Tujuan mereka bikin kacau di negara Republik Indonesia ini Pak Jokowi.
Pak Jokowi, kalau memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada orang yang sudah dihina, ada orang yang sudah dicemarkan nama baik, tetapi malah mengalah. Saya tidak akan percaya itu. Bapak Jokowi, tolong jangan cabut laporan Bapak yang ada di Polda Metro Jaya. Salam hormat Pak Jokowi. Bareskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Bapak Joko Widodo atau Bapak Jokowi itu asli. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Gua kira ini permasalahan buntut ijazah asli atau palsu udah selesai, ternyata masih berlanjut. Setelah 10 tahun Bapak Joko Widodo menjabat menjadi presiden ke-7 di Indonesia ya, 10 tahun, 2 periode, bukan waktu yang singkat dan bukan waktu yang mudah ya, dipertaruhkan dengan 1 lembar ijazah. Selama ini lu pada kemana aja? PDIP sempat menyebut kalau misalkan yang ijazahnya ada itu tinggal tunjukkan aja, nggak perlu sampai repot sebagai seperti mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Pak Joko Widodo itu seharusnya sudah bisa pensiun dengan tenang, dengan nyaman, dengan aman, menghabiskan waktu bersama istri, bersama cucu, ya. Tapi ini nih, orang-orang ini nih, ribet banget perkara selembar ijazah. Pak Joko Widodo itu ya, udah dari zaman jadi wali kota, gubernur, sampai presiden 2 periode, kagak ada yang masalahin ijazah. Lah, gue mau tanya, emang kalau mau jadi wali kota atau mau jadi gubernur, itu kagak pakai ijazah? Apa bagaimana? Partainya gimana? Kenapa nggak ada yang mempertanyakan ke partainya gitu loh? Kenapa semuanya mengarah ke Pak Jokowi gitu loh? Apa ini partainya juga mau ngomong, saya ditipu oleh Bapak Jokowi? Masa mau ngomong gitu setelah bertahun-tahun menaungi gitu loh? Dan 10 tahunnya Pak Jokowi itu bener-bener gak ada yang dianggap emang sama rakyat, hah? Gimana sih? Gue mau nanya deh, hasil kerja Pak Joko Widodo tuh udah banyak banget nih ya, gue tayangin deh di sini. Lu liatin satu-satu, mulai dari infrastruktur dan yang lain-lainnya. Udah kayak gini masih lu pertanyakan ijazahnya. Ijazah S1 tahun 1900 berapa itu masih lu pertanyakan. Lah gantian deh gue nanya, lu pada udah jadi S1 yang udah punya sarjana nih udah jadi apa? Ini Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi nanya nih ya, ada satu orang yang percaya di dunia ini, siapa yang percaya gitu ijazah Pak Jokowi asli? Saya. Gak apa-apa, saya juga jadi orang satu-satunya, gak apa-apa. Mau dikata ijazah Bapak palsu juga Bapak ininya jalan Pak, cerdas Pak, pinter, hasilnya ada. Mau dikata ngutang negara, ngutang uang negara, nambah-nambahin beban utang negara, utangnya dipakai dan hasilnya ada Pak. Soalnya ya pemerintahan-pemerintahan sebelumnya nambah-nambahin utang negara, hasilnya juga nihil Pak. Di luar sana juga mungkin sarjananya, ijazahnya lebih oke daripada Pak Jokowi. Tapi ya nggak tahu, ijazahnya nembak juga bisa. Yang paling jelas mah ya, mau ijazahnya palsu, ijazahnya asli, kinerjanya ada, nyata. Nah sekarang, Bareskrim Polri, tim forensik juga sudah menyatakan bahwa ijazahnya Pak Joko Widodo itu asli. Tetap aja kan, lu pada rakyat juga pada ngeraung-ngeraung kan, lu pada nggak percaya juga kan. Susah, kalau udah benci mah benci aja. Lagi pula, kalau ijazahnya dari dulu palsu gitu ya, kenapa nggak dari dulu dipermasalahin permasalahan ijazah? Masa iya lu mau jadi pejabat ijazah bukan hal yang penting? Penting lah, pendidikan penting kan? Gak semua orang loh bisa jadi pejabat negara tanpa sarjana. 10 tahun jadi presiden, sebelumnya jadi gubernur, sebelumnya lagi jadi wali kota. Menurut Ngana gak butuh ijazah? Pintar ijazah universitas udah jelas asli, ini dipertanyaan lagi, ijazah SMA-nya asli gak? SMP-nya gak? TK-nya gak? SD-nya gak? Semuanya aja. 10 tahun Pak Jokowi menjabat ya, dikata-katain, difitnah-fitnah, dibilang boneka lah, inilah itulah. Sekarang giliran orang sabar melawan, kalian gak suka. Ini siapa sih yang ujuk-ujuk bilang ijazah Pak Jokowi palsu? Tuh siapa sih? Coba buktiin. Lu tahu dari mana itu ijazah palsu? Lu yang harus ngebuktiin. Itu omongan keluar dari mulut lu. Lu yang ngebuktiin. Bukan Pak Jokowi yang harus menunjukkan ijazahnya ke kita. Lu yang ngebuktiin. Lu yang buka suara. Lu yang buktiin. Begitu hukum. Ada tuh ya dalam hukum nih. Gue bacain. Gue nggak hafal. Namanya susah banget. Actori incumbit probatio actori onus probandi. Artinya siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Gak apa-apa Pak Jokowi. Maju terus pantang mundur. Pak Jokowi akan selalu punya tempat di hati kami-kami. Di hati kita-kita yang memang percaya sama Bapak. Yang memang mengapresiasi kinerja Bapak selama ini, mau Bapak jadi wali kota, jadi gubernur, bahkan jadi presiden 2 periode, Bapak akan selalu punya posisi tersendiri di hati kita para rakyat Pak. Maju terus Pak. Ya teman-teman, pada prinsipnya ya, saya mendukung apa yang disampaikan oleh netizen tadi bahwa Pak Jokowi jangan sampai mencabut laporan terhadap manusia-manusia brengsek yang bikin gaduh bangsa ini. Memang agak aneh ya. Masa orang sudah menjadi wali kota 2 periode, kemudian jadi gubernur, kemudian jadi presiden, tapi baru kali ini mereka mempersoalkan tentang ijazah, keaslian ijazahnya Pak Jokowi. Dan yang sangat aneh menurut saya, kenapa ya PDIP tidak pernah bersuara tentang ijazahnya Pak Jokowi ini?
apakah di balik ini semua ada peran dari oposisi atau seperti apa? Coba teman-teman komen di kolom komentar. Ya, harapan saya semoga Pak Jokowi tidak mencabut laporan dan orang-orang yang selama ini merasa dirinya paling hebat itu harus segera memakai rompi orange. Oke ya guys, yang setuju coba tulis di kolom komentar. Sikat.